lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering, combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus
Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of all the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of all the Lord has done for us. Give Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah secara online di Gereja Baptis Pertama. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung, ya anggota jemaat yang selama ini setia untuk bergabung, ataupun kalau ada tamu dan pemirsa dari mungkin luar kota atau dari luar negeri sekalipun, ya kami sangat bersyukur kita bisa bergabung bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur di masa era yang baru ini, di normal yang baru ini, kita tidak berhenti untuk melakukan fungsi dan pelayanan kita sebagai gereja. Kita bersyukur bahwa minggu yang lalu kita telah memulai beberapa pelayanan baru, ya, semua memang online, tapi tujuannya sama supaya kita dapat bertumbuh dan kita terus ikuti. Kalau ada yang Bapak Ibu Saudara yang belum mengikuti, setiap pagi jam 6 kita menayangkan renungan pagi, kemudian jam 8 ada renungan anak yang kita sebut Impact Kids. Kalau yang pagi tadi Morning Spirit, kalau yang jam 8 untuk anak-anak Impact Kids. Yang malam itu ada renungan untuk keluarga. Kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti, kita sebutnya Impact Family, di mana keluarga kita dapat tetap di dalam firman Tuhan dan berdampak bagi dunia ini. Nah, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan setiap jam 12 sampai jam 1, hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, ada bincang-bincang. Dan Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi dengan menelpon atau pakai Zoom, bisa join dan bisa bertanya, bisa menyampaikan pertanyaan, diskusi untuk beberapa topik yang sudah informasi yang tadi sudah diumumkan juga. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur walaupun ada banyak tantangan, kita terus melakukan pelayanan kita. Terus kita doakan supaya kita sebagai gereja pun bisa berhikmat kapan kita dapat kumpul kembali. Dan kita sedang mempersiapkan semua itu. Namun ketika kita sudah dapat berkumpul secara fisik, pasti masih ada pembatasan-pembatasan dan ada tahapan-tahapan sebelum kita dapat secara penuh kembali beribadah di Wastu Kencana 40. Namun itu tidak mengurangi esensi kita sebagai gereja. Kita dapat media-media baru di mana kita dapat melakukan pelayanan itu. Jadi untuk sementara ini beberapa minggu ke depan, semua pelayanan dan kegiatan kita masih secara online. Kita juga bersyukur ada sekolah Injil liburan yang akan tetap kita lakukan, namun kita melakukannya secara online di minggu yang akan datang ini. Kamis, Jumat, Sabtu, bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak atau punya keponakan, punya cucu, ajak aja. Sekarang mudah, yang penting ada akses internet, kita bisa mengikuti itu. Informasinya akan diberikan, juga disebarkan di grup-grup WA. Nah, kita ajak teman-teman dari anak kita, adik-adik yang menonton juga bisa mengajak teman-temannya, teman sekolah bisa diajak. Nah, kalau biasanya susah untuk datang dan berkumpul di gereja, karena dengan mudah di luar kota pun bisa bergabung bersama-sama dalam sekolah Injil liburan. Dan juga kami terus mengumumkan untuk setiap kegiatan gereja yang lain seperti sekolah minggu, PA dan sebagainya, semua tetap kita akan lakukan, namun semua secara online. Kalau Bapak Ibu Saudara belum bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu, bergabung supaya kita dapat bertumbuh. Dan juga kami ingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dan juga persembahan khusus, baik untuk program sosial ataupun pengabaran Injil, melakukannya dengan cara transfer bank atau scan dari kode QR yang ada. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita dalam doa. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan membuka hati, pikiran kita akan memuji Tuhan,
dengan sepenuh hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau dapat menyatukan kami untuk beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing, namun hati kami dan roh kami dipersatukan dalam Engkau ya Yesus. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah ini. Kami bersyukur ada kesempatan kami dapat menyatakan kasih kami, iman kami, melalui pujian kami, melalui firman-Mu yang kami terima dan amini. Kami berdoa Tuhan pimpinlah kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami yang lemah tolong kuatkan kami ya Tuhan. Bagi kami yang sakit tolong sembuhkan kami ya Tuhan. Bagi kami yang sedang dalam kesedihan, kehilangan atau kecemasan, isilah kami dengan kasih karunia-Mu, dengan damai sejahtera-Mu yang sempurna. Agar kami dapat seutuhnya merasakan hidup yang baru dalam Engkau. Karena doa kami, karena semua yang kami lakukan dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami menaikkan doa kami ini. Amin. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Aman di tangan Yesus, susahku hilanglah. Dosa pun tak berdaya bila ku di sana. Bebaslah dari duka, dari ketakutan, dari mara bahaya, aku diluputkan. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Haleluya. Bersama Yesus kita aman. Bersama Yesus kita dijaganya. Rasa jiwa kita damai dan berbahagia. Jadikan aku sabar hingga gelap gelap, Sampai terbitnya fajar di pantai mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Haleluya. Saudaraku, kita aman di tangan Yesus. Susah kita dibuatnya hilang. Dosa pun tak berdaya bila kita di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. jadikan aku sabar hingga gelap Tiada sampai terbitnya fajar di pantai mulia. aman di tangan
hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengamati ruang kebaktian kita di gedung tengah, ya kita tahu bahwa ada beberapa masalah dengan kebocoran ya. Nah, hal itu disebabkan karena genteng kita suka geser. Nah, kemarin kami sempat cek dari dalam, memang ternyata di bawah genteng itu ada beberapa struktur yang perlu disamakan ya. Jadi di dalam genteng kita itu ada sebagian reng yang menahan genteng itu terbuat dari baja ringan, ada yang sebagian terbuat dari kayu. Nah, jadi kelihatannya ketika ada perbaikan, kayu diganti dengan baja ringan, tetapi gentengnya genteng lama dan hooknya nggak pas dengan baja ringan itu. Makanya gampang sekali dan mudah untuk geser ya. Jadi memang baja ringan sebagai reng itu diperuntukkan untuk genteng aluminium, bukan diperuntukkan untuk genteng yang kuno. Genteng kuno masih dibutuhkan kayu. Jadi hikmatnya apa? Ya memang sudah demikian Alkitab katakan bahwa yang lama dan yang baru sulit sekali untuk bercampur. Demikian juga dengan situasi kita hari-hari ini. Kita punya new normal nggak bisa masih praktek yang lama. Old practice dengan new normal sepertinya akan sulit untuk bisa berbaur. Nah, oleh karena itu kita akan masuk kepada firman Tuhan, minta tuntunan bagaimana kita bisa punya kebiasaan baru dengan pembaharuan tentunya yang telah diubahkan di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang dari dalam. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkaulah yang telah memberikan kepada kami pembaharuan yang utuh. Pembaharuan yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan, pembaharuan yang telah mengampuni segala salah dan dosa kami, pembaharuan yang telah menebus hidup kami seutuhnya sehingga kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Dan kami ingin mengenal firman-Mu dan tuntunan-Mu. Kami buka hati dan pikiran, berbicaralah kepada kami, tunjukkanlah Tuhan hal-hal dalam kehidupan kami yang hendak Kau ubah sehingga seutuhnya kami dapat berubah di dalam Engkau. Inilah doa kami mohon pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita doakan ketika kita baru saja mengenal Yesus Kristus? Apakah masih sama seperti sekarang? Nah, biasanya ketika kita berdoa, ketika kita masih baru mengenal Yesus Kristus, atau sebelum kita mengenal Yesus Kristus, pasti doa kita adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi, ya, sama seperti bayi juga pasti inginnya dirinya dipuaskan. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ya, sebagai gambarannya ketika kita baru percaya Yesus Kristus, kita seperti bayi rohani, inginnya minta tolong untuk diri kita, minta tolong untuk ini, minta tolong untuk ini. Ya betul, kita doa kepada Tuhan, tapi apa yang kita doakan menunjukkan kedewasaan rohani kita, sama seperti seorang bayi ya. Pasti dia inginnya dipuaskan kalau lapar, nangis, basah, menangis, karena dia inginnya merasa selalu nyaman. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan ini ya. Apakah doa kita berubah ketika kita sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengerti arti secara utuh apa maksudnya dari penebusan yang Yesus lakukan bagi kita. Nah, coba sebelum kita baca nas firman Tuhan, kita pertanyakan pertanyaan ini. Apakah doa kita tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, apakah doa kita dulu sama sekarang masih sama? Dari apa yang kita minta, dari bagaimana kita berdoa, dan apa yang kita doakan. Apakah masih sama? Sambil kita merenungkan pertanyaan itu, mari kita buka firman Tuhan dalam nas kita pada pagi hari ini dari Matius 9 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-47. Silakan Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di rumah masing-masing atau bisa juga melihat di layar yang akan ditayangkan. Matius 9 ayat 14 sampai dengan ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak disajikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Bapak Ibu Saudara, untuk kita memahami hal ini dalam Alkitab, ketika ada kata mempelai dalam konteks kepada Yesus Kristus, itu membicarakan tentang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Jadi beberapa tempat di kitab Injil dan juga di beberapa tempat di perjanjian baru, kitab-kitab perjanjian baru lainnya, ketika mempelai digunakan, biasanya itu mengacu kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Sehingga ketika kita baca nats tadi, kita mengerti maksud Yesus ketika berbicara tentang mempelai. Nah, kebenaran utama yang dapat kita pelajari dari nats ini adalah bahwa kita perlu hidup sebagai murid Kristus. Hidup sebagai murid Kristus membutuhkan pembaharuan hidup seutuhnya, karena kehidupan lama tidak dapat bercampur dengan kehidupan yang baru. Sekali lagi, kebenaran utama dari pelajaran kita pada pagi hari ini,
hidup sebagai murid Kristus membutuhkan pembaharuan hidup seutuhnya. Karena kehidupan lama tidak dapat bercampur dengan kehidupan yang telah diperbaharui. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia datang dengan tujuan untuk membebaskan kita dari segala beban, dengan tujuan untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan sukacita dan damai sejahtera, bukan untuk menambahkan beban. Karena kadang-kadang orang melihat, wah susah ya sebagai pun Kristus, dia harus meninggalkan segala sesuatunya. Minggu yang lalu kita belajar tentang panggilan Matius, bahwa dia harus meninggalkan pekerjaan enaknya sebagai pemungut cukai, orang setor pajak ke dia bisa ngambil sekian-sekian persen. Kehidupannya mungkin sudah nyaman, sudah enak, tapi dia harus meninggalkan segalanya dan mengikut Kristus. Wah, terbeban ya kalau saya sebagai orang Kristen, saya harus melakukan ini itu, harus baca Alkitab tiap hari, harus berbuat baik kepada orang lain, harus ini, harus itu. Kadang-kadang kita punya mentalitas hidup sebagai orang Kristen, kita justru penuh dengan beban. Tapi kalau kita melihat di ayat 15 tadi, kita tahu bahwa ada kalanya di mana ketika kita hidup bersama-sama dengan Yesus dan ketika Yesus datang sebagai mempelai datang, itu waktunya untuk pesta. Sama seperti kalau kita mengadakan pergi ke pesta pernikahan, itu adalah waktunya untuk pesta, makanya disebut pesta pernikahan. Ya, walaupun kehidupan pernikahan setelah pesta pernikahan tidak selalu seperti pesta itu meriahnya, pasti enggak, karena dalam keseharian suami istri, keluarga dibentuk, ada masa-masanya, ada naik turunnya. Tetapi ada kalanya ketika sang mempelai datang, itulah waktunya untuk bersukacita, berpesta. Jadi hal pertama yang dapat kita pelajari bahwa Yesus datang ke dunia ini memang untuk membawa sukacita bagi kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap bersukacita ketika kita menjalankan semua dalam tanda kutip ritual keagamaan kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan keagamaan kita bukanlah seperangkat peraturan yang harus kita ikuti untuk memperoleh pahala. Itu adalah mindset, mentalitas yang lama. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kehidupan kita sebagai umat beragama dalam kekristenan bukanlah mengikuti seperangkat peraturan, sekian ratus, sekian ribu peraturan supaya kita mendapat pahala. Kalau kita hidup beragama, hidup spiritualitas kita, rohani kita adalah untuk melakukan segala macam peraturan, pasti kita akan terbeban. Namun bukan berarti kita tidak mengikuti tuntunan yang diberikan oleh firman Tuhan. Hidup keagamaan kita, hidup kerohanian kita adalah suatu sukacita, karena Tuhan datang untuk memberikan sukacita. Apakah kita tidak sukacita ketika kita sudah menerima Injil Kristus itu? Kita harusnya masuk neraka, sekarang bisa hidup untuk bisa memperoleh pengampunan. Harusnya kita disiksa, justru Tuhan sudah menggantikan siksaan kita, penderitaan kita di kayu salib. Itu sebuah kabar baik. Dan karena kabar baik telah kita terima, harusnya tercerminkan juga kita bersukacita. Nah, dalam hal nats kita pada pagi hari ini, ada satu kehidupan keagamaan yang disorot oleh Yesus Kristus, yaitu tentang hal berpuasa. Karena dalam cerita ini baik di Matius maupun di kitab Injil lainnya yang dicatat juga, ada murid-murid Yohanes Pembaptis yang datang, kemudian dia bertanya kepada Yesus, kenapa kami sebagai murid Yohanes Pembaptis yang adalah juga pemuka agama dan orang-orang Farisi, kenapa kami berpuasa, tapi murid-muridmu Yesus tidak berpuasa? Dan dalam mentalitas mereka, mereka terobsesi untuk menjalankan ritual, terobsesi untuk menjalankan hukum Taurat, terobsesi untuk menjalankan setiap hukum-hukum, adat-adat, istiadat Yahudi yang dikemas sebagai suatu hal yang rohani. Nah, oleh karena itu di sini disorot tentang hal berpuasa. Karena itu yang kelihatan. Murid-murid Yohanes Pembaptis datang dan bertanya, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Nah, saya mau tanya, bagaimana pandangan kita tentang puasa pada masa sekarang? Apakah masih perlu atau tidak perlu? Oh, Pak Pendeta tidak perlu lagi berpuasa. Apakah kalau kita berpuasa itu suatu hal yang menyenangkan atau menjadi beban? Ketika gereja kita ada program berpuasa selama seminggu, masih ingat ya tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu juga untuk menyambut KKR, yuk kita semua berpuasa. Atau setiap hari Rabu kita berpuasa. Apakah itu menjadi beban atau menjadi sukacita, menyenangkan? Ketika kita harus berpuasa,
bagaimana menurut kita? Apakah itu penting atau tidak penting? Bagaimana kita menjawab pertanyaan tentang puasa ini akan mencerminkan kondisi rohani kita tentang pandangan, ritual-ritual, kebiasaan-kebiasaan, keagamaan yang harus kita lakukan. Sama seperti murid-murid Yohanes Pembaptis. Kami kok harus terbebani dengan puasa, tapi kok murid-muridmu enggak? Kok enak ya? Gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan jawaban ke situ ya. Kalau ada kalanya, mempelai datang, anak Allah sudah datang, ya, waktunya untuk menikmati hidup bersama-sama dengan mempelai, dengan Tuhan itu. Bukan untuk tetap menderita, bukan untuk sedih-sedih, karena waktunya pesta pernikahan, ya bukan kesedihan dalam pernikahan. Nah, cara kita dapat memulai sukacita dari dalam tanda kutip penderitaan, dari puasa, karena kita harus tidak makan, menahan lapar, mau nggak mau kita akan merasa tidak enak. Kalau kita tahu untuk apa kita berpuasa menurut firman Tuhan, kita akan memperoleh sukacita itu. Saya akan langsung masuk karena kita akan hanya fokus kepada satu, kita fokus kepada ilustrasi yang diberikan antara kain baru dan kain lama, anggur baru dan kantung anggur lama dalam topik berpuasa. Dan karena itu dalam aplikasinya saya mau bertanya kepada kita, apakah kita masih perlu untuk berpuasa pada zaman ini? Karena ada yang bilang, kita nggak perlu lagi berpuasa karena Yesus sudah datang. Ada yang bilang, kita perlu berpuasa supaya kita bisa memperoleh hasil-hasil seperti yang diajarkan di dalam Alkitab atau di dalam perjanjian lama khususnya. Jadi kita akan membahas apakah kita masih perlu berpuasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga bertanya itu, apakah masih relevan, perlu nggak kita berpuasa? Nah, satu catatan kita perlu, saya ingin ketika kita membahas berpuasa, kita bisa mengeneralisir dengan kebiasaan-kebiasaan rohani lainnya, khususnya diajarkan di dalam perjanjian lama. Apakah masih perlu hal-hal itu? Saya mau langsung aja katakan dari hasil penelaahan firman Tuhan. Yang pertama, apakah kita masih berpuasa? Yang pertama, jangan berpuasa untuk meminta kepentingan pribadi. Nanti kita akan ada kesimpulan perlu berpuasa atau enggak. Tetapi yang pasti yang pertama, jangan kita melakukan berpuasa untuk memperoleh keuntungan pribadi. Itu salah. Kalau kita berpuasa supaya kita memperoleh ini, memperoleh itu salah. Ya. Karena Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Di dalam firman Tuhan, selain dari kitab Injil yang mencatat beberapa perkara pengajaran tentang berpuasa dan orang yang sedang berpuasa, di luar kitab Injil, ada 7 kali disebutkan tentang puasa. Dari 4 itu bersifat pengajaran, yang 3 yang lainnya itu hanya bersifat menunjukkan itu orang sedang berpuasa dengan melakukan ini dan itu. Jadi sebetulnya ada 4 pengajaran penting tentang puasa, dan setiap kali puasa itu disebutkan pengajaran itu terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul yang 4-nya, yang 3 yang hanya menyebutkan orang itu sedang berpuasa itu dalam surat-surat Paulus dan juga kitab-kitab yang lain. Tapi di dalam Kisah Para Rasul terdapat 4 kali di mana dicatat bahwa orang-orang Kristen pengikut Kristus berpuasa, dan setiap kali puasa itu disebutkan yaitu untuk mendengar suara Tuhan, supaya kita jelas mendengar suara Tuhan. Kita memilih orang-orang utusan Tuhan, mengutus orang-orang utusan Tuhan, dan ada satu kesamaan yang terjadi akibat dari seseorang berpuasa, gereja berpuasa dalam 4 kejadian di Kisah Para Rasul, yaitu Injil Tuhan diberitakan dan Injil Tuhan semakin disebar. Jadi ada satu tema. Jadi sekali lagi, apakah kita perlu berpuasa atau tidak berpuasa? Kita akan jawab itu nanti. Tapi yang pasti jangan kita berpuasa untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena dalam Kisah Para Rasul setiap kali orang berpuasa itu adalah untuk kepentingan Injil Kristus disebar dan dilakukan. Sedangkan di dalam perjanjian lama ada 45 kali dijelaskan tentang hal berpuasa. Karena kadang-kadang kita campur baur. Mindset kita masih yang lama. Saya berpuasa supaya saya memperoleh kemurahan dari Tuhan, untuk memperoleh barang baru, untuk memperoleh kelancaran, untuk memperoleh keselamatan dari perjalanan. Itu adalah konsep perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama
dari berbagai macam penggunaan puasa termasuk pada zaman Yesus dan juga yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes Pembaptis dan kebiasaan orang Yahudi berpuasa pada zaman Yesus adalah mereka berpuasa dan berdoa untuk memperoleh keselamatan, pembebasan dari malapetaka, tindasan, dan ancaman. Jadi kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, ketika umat Israel berpuasa, ketika biasanya itu ketika kejadian ada ancaman besar yang akan terjadi, ada malapetaka yang akan terjadi. Mereka ingin dibebaskan dari jajahan bangsa lain. Mereka ingin mengalahkan musuh lain. Itu kejadian-kejadian mereka berpuasa. Ketika mereka bertobat, ditegur dan mereka sadar, mereka pakai kain kabung, mereka berpuasa untuk memperoleh pembebasan. Itu di Perjanjian Lama. Dan ada satu kebiasaan yang terjadi di dalam masa Yesus Kristus itu, ketika orang Yahudi Ortodoks, termasuk pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis, mereka berpuasa untuk meminta satu hal, supaya Tuhan datang. Itu yang mereka mintakan, itu yang mereka tangisi, ya. Itu yang mereka serukan. Tuhan datanglah, sebagaimana telah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, di kitab Yesaya, ya. Immanuel, Allah beserta. Mereka menantikan Sang Mesias dan mereka terus berdoa, Tuhan datanglah, bebaskan kami dari penjajahan Romawi, bebaskan kami dari penjajahan Yunani beberapa ratus tahun sebelumnya. Bebaskan kami dari semua tindakan ini, dirikan kerajaan fisik. Itu yang mereka mintakan. Nah, oleh karena itu, sekarang kita dapat menghayati bahwa apakah kita perlu berdoa untuk kedatangan Tuhan? Bukan untuk yang pertama kali, karena Yesus sudah datang. Jadi fungsi dari puasa dan doa kita pasti berbeda. Dalam kita berpuasa, yang kita mintakan berbeda. Bukan untuk kedatangan Tuhan, karena mempelai sudah datang. Dan pada saat mempelai sudah datang dalam diri Yesus Kristus, mereka sedang bersuka cita dan berpesta. Jadi oleh karena itu, ketika kita berpuasa, kita tidak perlu meminta kedatangan Yesus, karena sudah datang. Kedatangan Tuhan sudah datang. Kita perlu meminta kedatangan Tuhan kedua kali. Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Nah, oleh karena itu, ketika kita berpuasa pada zaman sekarang, puasanya berbeda dengan puasa pada zaman Perjanjian Lama. Itu adalah kantong lama. Untuk memperoleh kemakmuran, untuk memperoleh pembebasan dari penjajahan, untuk memperoleh kemudahan. Itu adalah konsep puasa masa Perjanjian Lama. Baju lama, kantong anggur yang lama. Tapi sekarang sudah datang mempelai 2000 tahun yang lalu dalam diri Yesus Kristus. Dan kita pun sudah menerima Yesus Kristus. Oleh karena itu ketika kita berpuasa, kita harus berpuasa untuk fungsi yang lain dan memintakan hal yang lain. Yang membawa kita pada poin yang kedua. Jadi poin yang pertama dari aplikasi ini, jangan berpuasa untuk meminta keuntungan pribadi. Itu adalah kantong yang lama, itu adalah baju yang lama. Gak bisa dicampur. Baju akan sobek, kantung akan pecah. Yang kedua aplikasinya, kalau kita berpuasa, berpuasalah untuk meminta kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Dan kita belajar firman Tuhan, ketika Yesus datang kembali, kita akan dibebaskan. Kita akan diangkat, kita akan masuk ke surga. Kita perlu mendoakan supaya Yesus datang kedua kali. Kalau kita berpuasa, harus tujuan utama fungsi kita berpuasa bukan untuk meminta keuntungan pribadi, sekali lagi, tetapi untuk mendoakan supaya Yesus datang yang kedua kali. Kenapa demikian? Kalau kita lihat ya, tentang pengajaran akhir zaman, ya, akan terjadi penderitaan besar pada akhir zaman. Akan terjadi penganiayaan besar pada akhir zaman. Oleh karena itu orang menginginkan ada pembebasan. Ketika Yesus datang kedua kali, baru semua itu akan selesai. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab yang sama, kitab Matius, yang akan kita pelajari beberapa bulan ke depan, dalam Matius 24 ayat 14 akan berkata, ya, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sekali lagi, Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi penderitaan,
penganiayaan, skala kecil, skala besar, pandemi, double pandemi, karena ada gosip juga akan datang lagi virus yang baru, kita nggak tahu. Penganiayaan, penindasan kepada orang-orang percaya, semakin kesini akan semakin besar kejadiannya, karena sudah dibuatkan di dalam Alkitab. Dan semuanya itu tidak akan terjadi menurut firman Tuhan dari Yesus sendiri sebelum Injil Kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua orang. Dan setelah itu semuanya akan terjadi, termasuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menghabiskan hidup kita untuk mengejar kepentingan dan kemauan nafsu pribadi kita yang dibentuk oleh dunia, yaitu ketamakan, kerakusan akan harta kekayaan, mungkin ketenaran, kepuasan fisik, maka semua itu adalah kantong lama. Kita sudah punya yang baru, Yesus Kristus. Kantong baru harus ada, baju baru harus kita kenakan. Tidak bisa masih baju yang lama. Maka karena itu jangan berpuasa kalau kita mau berpuasa hanya untuk kepentingan dan keperluan diri kita sendiri. Kalau kita berpuasa, mari kita mulai berpuasa agar kita taat untuk kehendak Tuhan, agar Injil Kerajaan dapat diberitakan ke seluruh dunia, agar Tuhan datang kembali. Maranatha, artinya Tuhan datang kembali. Datanglah Tuhan. Kalau kita berpuasa, dan saya simpulkan kita harus berpuasa, mintalah supaya Tuhan datang kembali. Dan ini membawa kita kepada tindakan. Karena kalau kita mengharapkan Tuhan datang kembali, itu tidak akan terjadi sebelum Injil Tuhan diberitakan ke seluruh dunia. Nah, karena itu tindakan kita kalau kita berpuasa, taat untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Apapun caranya. Sekarang menjadi lebih mungkin dengan teknologi. Kita bisa berjumpa dari kota lain, dari negara lain yang mendengarkan tayangan dari khotbah ini. Kita bisa berjumpa sampai ke ujung bumi dengan satu sentuhan saja dari alat kita. Karena itu ketika kita berpuasa, mintalah supaya Tuhan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, di awal tahun kita ada nonton bersama di lantai 3 ini. Kita nonton bersama, salah satu film yang kita lihat adalah film yang bernama Sheep Among Wolves. Di situ dijelaskan orang-orang Kristen, pengikut Kristus di zaman awal itu tidak menyapa satu dengan yang lain dengan shalom, ya. Itu perjanjian lama, yaitu kuno, ya. Kenapa? Karena orang-orang Kristen begitu besar penganiayaannya. Lebih baik mereka dibebaskan dalam kehidupan di dunia ini, dan mereka berpengharapan supaya Tuhan cepat datang. Oleh karena itu ketika mereka menyapa satu dengan yang lain, supaya mereka bebas dari pengejaran, penganiayaan, mereka tidak berkata shalom, mereka berkata maranatha. Tuhan segeralah datang. Datanglah ya Tuhan. Cepatlah datang ya Tuhan. Maranatha. Maranatha. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih ingat di awal dari perenungan firman Tuhan kita? Apakah doa kita dulu waktu kita percaya Yesus Kristus 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masih sama dengan doa kita sekarang? Kain tambalan yang baru dengan kain baju yang lama tidak bisa bersatu? Apakah doa kita masih sama dulu dengan yang sekarang? Sebelum kita mengenal Yesus Kristus mungkin, dan sekarang setelah kita mengenal siapa Yesus itu, masih sama? Anggur yang baru, kantung anggur yang lama, kain tambalan baru tidak cocok dengan baju baru. Anggur baru tidak cocok dengan kantong kulit yang lama. Tidak cocok. Prinsip dan konsep kita tentang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat tidak cocok kalau kita menerima Yesus Kristus dan ikut Yesus Kristus hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi, agar saya selamat dalam perjalanan, ya, agar saya usahanya dilancarkan, agar sekolah saya baik-baik, naik kelas, nilai saya baik, agar saya masuk perguruan tinggi yang saya inginkan, agar saya dapat pekerjaan yang saya inginkan, agar saya naik jabatan. Itu adalah kantong yang lama. Itu adalah baju yang lama. Tidak cocok sama sekali. Kenapa? Karena Yesus Kristus lebih daripada itu. Karena dia sudah menebus kita, dia sudah memberi kita keutuhan hidup yang baru.
Semuanya akan ditambahkan kepada kita kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, melakukan ritual keagamaan, biarlah itu untuk supaya Maranatha, Tuhan segera datang, dengan cara kita memberitakan Injil kepada seluruh dunia dan kesaksian tentang Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Bahwa ada seorang bernama Yesus Kristus, yaitu Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Ia mati disalibkan walaupun ia tidak bersalah, menggantikan kita yang harusnya dihukum. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi ia menebus kita, menggantikan kita menjadi korban pengganti, sehingga kita dapat diselamatkan. Tidak ada berita yang lebih baik daripada itu. Dan itulah yang harus kita sebarkan, harus kita siarkan, harus kita promosikan, online-kan, postingkan. Supaya Maranatha, segeralah datang Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah datang, Injil sudah disebarkan di seluruh dunia, baru Tuhan akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah ciptaan baru yang telah diubahkan seutuhnya dalam Engkau. Kami ingin menjalankan puasa, ritual keagamaan, ketaatan akan Engkau, bukan untuk kepentingan pribadi supaya kami memperoleh keinginan-keinginan dan memenuhi nafsu kami ya Tuhan. Namun agar kami dapat dipakai untuk menyebarkan kabar baik ke seluruh dunia. Sehingga Maranatha, Kau segera datang. Kami segera dibebaskan dari segala khawatir, penderitaan yang harus kami hadapi di dunia ini. Karena Engkau lebih berharga, surgamu lebih indah daripada apapun juga di dunia ini. Dan selama Tuhan Kau mengizinkan kami masih ada di dunia ini, pimpinlah kami untuk datang kepadamu, merendahkan diri kami, ikuti firman-Mu, taat Tuhan, dalam puasa, dalam doa, supaya kami dapat Engkau pakai untuk menjadi pengabar-pengabar kabar baik-Mu ke seluruh dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu lebih dalam tentang mengikut Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meninggalkan kehidupan lama untuk mengikuti sebagai murid Kristus yang taat. Akan ada nomor di bawah, silakan dihubungi, bisa email, bisa WhatsApp ke nomor itu. Di deskripsi dari video ini juga ada. Jangan sampai kita hidup dengan salah arah. Jangan kita hidup terus sebagai kantong lama atau baju lama, karena Yesus sudah datang. Maranatha, segera datanglah Tuhan. Kita dipakai Tuhan agar Injil Tuhan diberitakan di seluruh dunia. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku
Aku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti pengalaman ibadah kita bersama-sama merupakan satu kenikmatan yang sangat indah yang kita nanti-nantikan. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam ibadah pada pagi hari ini, baik Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian maupun yang dari luar kota atau dari luar negeri yang bergabung lewat Facebook atau YouTube. Kami menyambut saudara-saudara semua. Terima kasih atas kesetiaan dan kehadirannya. Kami terus mengingatkan, minggu ini kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Kita ajak anak-anak kita ajak teman-teman anak kita, keponakan kita, cucu-cucu kita untuk mengikuti. Linknya ada di description atau ada di layar, juga ada disebar di grup-grup WA. Kita bisa forward link itu kepada orang yang mau kita undang dan kita bisa berpengalaman sekolah Injil liburan bersama-sama. Bapak Saudara, kami juga terus mengingatkan kegiatan kita masih online sambil kita terus mempersiapkan kapan kita bisa kumpul kembali dengan pembatasan-pembatasan tentunya dengan protokol new normal yang akan kita ikuti. Kita doakan itu juga, kita terus doakan dan terus dukung, kita ikuti setiap santapan rohani setiap hari, baik morning spirit jam 6 pagi, renungan anak-anak jam 8, renungan keluarga setiap malam, ataupun impact talk, bincang-bincang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat untuk terus mengisi kita, keseharian kita dengan firman Tuhan. Kami juga harus mengingatkan bagi bagian dari ibadah kita, persembahan kita dan persembahan khusus kita dapat lakukan, salurkan secara online dengan transfer, ataupun kita dapat scan QR dan juga kita dapat terus mendukung persembahan khusus untuk program pengabaran Injil kita dan juga program sosial kita yang terus kita lakukan. Terima kasih atas semua dukungan yang sangat luar biasa. Kita telah memberkati secara rata-rata 60 sampai 70 keluarga setiap 2 minggu yang menerima sembako dan juga bantuan makanan. Terima kasih atas ketulusan dari Bapak Saudara berpartisipasi untuk saling menolong jemaat sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan kiranya ibadah kami ini telah menyenangkan hati-Mu. Terimalah Tuhan semua pujian kami, telah kami naikkan dengan tulus hati, kami naikkan semuanya itu Tuhan untuk mencerminkan kasih kami dan iman kami kepadamu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena kami telah mendengar firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan kiranya hidup kami dapat diarahkan sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan kami dapat merasakan dan melihat kemurahan-Mu yang Kau curahkan kepada kami setiap hari, perlindungan yang Kau berikan,
pemeliharaan yang Kau berikan, berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami ingin persembahkan semua itu dengan satu tujuan, agar Kau dapat memakai kami, kemampuan kami, apa yang ada pada milik kami, supaya itu kami gunakan, sehingga kabar baik-Mu, Injil-Mu dapat disebar ke seluruh dunia ya Tuhan. Sehingga Maranatha, cepatlah datang ya Tuhan. Dan kami dapat bersatu dengan Engkau selamanya di surga mulia, di surga kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan turun ke atas kami. Bagi kami yang lemah, yang sakit, sembuhkan, kuatkan kami ya Tuhan. Bagi kami yang sedang bergumul secara emosi, istilah kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Bagi kami yang bergumul secara hubungan, baik mungkin dengan suami atau istri kami, dengan orang tua atau anak kami, ataupun dengan teman kami, tolong kami Tuhan, agar kami merasakan kasih-Mu, memiliki pemulihan dengan mengasihi satu dan yang lain, sebagaimana Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan atas waktu kami dapat menyatakan iman dan kasih kami kepadamu. Kiranya yang semua yang kami lakukan, kehidupan kami seutuhnya juga Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Ya semua itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan bagimu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat dikasih Tuhan, inilah amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa beberapa kegiatan penting untuk minggu ini, khususnya SEAL dan juga renungan-renungan harian kita terus ikuti, supaya kita sebagai keluarga Tuhan dapat bertumbuh dan melayani bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.